Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa atas apa yang telah ia perbuat. Ia menjelaskan pengakuannya kepada seseorang dan berkata bahwa dosa yang telah dilakukannya adalah telah mengkhianati suaminya di mana ia telah bermain dengan pria yang usianya sangat muda dengannya. Cerita dimulai beberapa waktu lalu dan terlihat seorang wanita yang sedang berenang di pantai di sebuah kota tempat wisata. Wanita tersebut bernama Mei. Ia berasal dari sebuah negara tetangga yang dimana saat itu ia sedang berlibur bersama kedua temannya di pantai tersebut. Secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Jack. Rupanya Jack ini juga berasal dari negara yang sama. Karena sama-sama berasal dari negara yang sama, mereka berdua pun terlihat cepat akrab. Mungkin karena bahasa yang sama jadi komunikasi mereka pun berjalan dengan baik. Kemudian Jack pun mengajak Mei untuk main dan berjalan-jalan keliling kota. Di perjalanan mereka pun berjalan dan berbincang. Di sini Mei pun mengetahui jika Jack masih berusia 19 tahun. Mei yang mengetahui hal tersebut sedikit bercanda dan menyebut Jack dengan sebutan anak kecil. Tak terima dengan sebutan tersebut, Jack pun ingin membuktikannya dengan menunjukkan sesuatu barang yang istimewa yang ia miliki. Lalu kemudian mereka pun mencari hotel untuk adu mekanik. Setelah cinta satu malam itu mereka pun saling tahu jika mereka berdua sama-sama telah mengkhianati pasangannya masing-masing. Di mana Mei yang telah memiliki suami dan Jack sendiri telah memiliki seorang pacar. Namun di sini Jack berharap jika mereka bisa bertemu kembali suatu saat nanti. Sementara Mei tak begitu yakin jika mereka akan bertemu lagi karena kesibukan mereka jelas berbeda. Waktu pun berlalu dan mereka pun kembali ke negaranya. Suatu hari Jack yang bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah museum tanpa diduga bertemu kembali dengan Mei. Pertemuan itu membuat Jack merasa senang dan gembira. Namun sayangnya Mei datang ke museum tidaklah sendiri, ia bersama suaminya yang bernama Phil. Sebelum pulang Mei sempat bertemu dan ngobrol dengan Jack dan mengatakan kepada Jack untuk tidak menceritakan ke siapapun tentang apa yang sudah mereka lakukan di tempat liburan lalu. Kemudian Mei pergi dan meninggalkan Jack pulang bersama dengan suaminya. Di suatu malam Phil mengajak Mei untuk makan malam bersama dengan rekan bisnisnya. Phil yang merupakan seorang pengusaha, di sini membahas tentang bisnis mereka. Mei yang berada di antara pengusaha itu pun merasa tidak nyaman berada di sana. Lalu ia kemudian memutuskan untuk menyendiri lalu Mei mencoba menelpon Phil namun Phil mengabaikan telepon darinya. Mei merasa jika suaminya terlalu memikirkan pekerjaannya dan yang dipikirkan oleh suaminya hanyalah uang dan uang, tanpa pernah memikirkan perasaan Mei sendiri. Keesokan hari Mei kembali datang ke museum tempat Jack bekerja. Di sana ia melihat Jack yang sedang memandu para wisatawan yang datang ke sana. Saat itu dengan sengaja Mei menghampiri Jack lalu menggodanya. Sesaat setelah Jack selesai bertugas ia lalu menghampiri Mei yang sudah menunggu di dalam mobil. Jack kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan hubungan itu pun terjadi lagi. Namun sayangnya kegiatan itu pun harus terhenti karena kedatangan orang tua Jack. Mei lalu memberikan alamat hotel tempat ia menginap dan menyuruh Jack untuk datang ke sana. Pada saat malam Jack pun mendatangi Mei untuk meminta jatah darinya dan lagi-lagi kegiatan itu pun terjadi. Hari pun terus berlalu dan kegiatan seperti biasa pun sering mereka lakukan sampai akhirnya membuat mereka saling nyaman satu sama lain hingga muncul perasaan saling suka. Mei sengaja menyewa sebuah rumah agar Jack bisa sering datang ke sana dan mereka bisa membangun hubungan itu. Jack begitu sangat perhatian sekali pada Mei dan terlihat ketika Mei sakit ia rela pergi ke pasar dan memasak untuknya. Mereka berdua sama-sama saling menikmati hubungan yang mereka jalin saat ini. Namun saat itu Jack memberitahu Mei tentang kepulangan pacarnya dari luar negeri yang bernama Phoebe. Mei terlihat kesal dan cemburu mendengar hal tersebut. Pada suatu hari yang dinanti, Jack bertemu dengan pacarnya yaitu Phoebe. Jack beserta keluarga dan kerabatnya menyambut kepulangan Phoebe. Rupanya di sana juga ada Mei yang melihat dari kejauhan. Karena perasaan cemburu itu pun Mei segera pergi. Lalu malamnya pergi ke sebuah klub untuk melampiaskan perasaannya untuk minum-minum bersama temannya. Singkat cerita di keesokan harinya terlihat Mei bertengkar dengan Phil di mana saat itu Phil telah mengetahui jika istrinya mempunyai hubungan dengan Jack. Phil mengetahui kelakuan istrinya dari anak buahnya yang selama ini rupanya mengintainya.
Karena hal itu, Hill menarik semua fasilitas yang ia berikan kepada Mei seperti kartu kredit mobil dan barang-barang mewah lainnya. Mei sendiri saat itu memutuskan untuk pergi dari rumah Hill dan memutuskan tinggal di sebuah rumah kecil. Kepergian Mei itu pun membuat Jack mencari kemana-mana dan sampai akhirnya Jack menemukan rumah Mei dan untuk kesekian kalinya mereka bertemu kembali. Meski kondisi rumah yang kecil dan panas, mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan malamnya mereka pergi ke sebuah kafe lalu berjalan-jalan menghabiskan waktu semalam bersama sampai matahari terbit. Saat itu tiba-tiba Mei menyuruh Jack untuk memutuskan Phoebe. Jack pun kemudian menjawab jika ia tak bisa memutuskannya karena orang tua Phoebe dan orang tua Jack sudah berencana menikahkannya dengan Phoebe. Mendengar hal itu Mei marah besar kepada Jack. Ia menganggap jika Jack masih kekanakan yang tak bisa mengambil keputusan sendiri. Sementara Mei berani meninggalkan Hill serta kehidupan mewah yang diberikan suaminya itu. Lalu Jack pun mengatakan berbagai alasan agar Mei memberikan waktu bagi Jack untuk berpikir. Dan saat malam hari mengantar pulang Mei, Jack berubah pikiran akan hidup bersama Mei. Kemudian meminta Mei untuk menunggunya dan memberikan gelang kaki sebagai bukti bahwa ia akan menepati janjinya itu. Lalu saat Jack pulang berjalan kaki menuju rumahnya, ia dihadang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Beberapa hari pun telah berlalu. Mei terlihat gelisah karena tidak pernah ada kabar dari Jack. Hingga akhirnya ia pun pergi ke museum tempat Jack bekerja. Ketika sampai di sana ia hanya bertemu dengan teman Jack. Temannya itu pun mengatakan kepada Mei bahwa Jack telah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Jack mengalami cedera otak karena kepalanya dipukul pada saat kejadian malam itu. Mei tidak berani untuk datang ke rumah sakit karena akan membuat suasana semakin rumit. Mei begitu sangat sedih karena ia sendiri tak bisa menemani orang yang ia cintai. Dengan terpaksa Mei harus menyewa rumah yang berada dekat dengan rumah Jack agar ia bisa melihatnya setiap hari. Ia pun hanya bisa melihat Jack dari balkon rumahnya. Kesedihan pun terus menyelimuti perasaan Mei malamnya. Ketika Mei tidur di kamarnya, tiba-tiba Jack datang dan membuka pintu kamarnya, namun itu hanyalah mimpi. Perasaan Mei tak karuan, kemudian ia berlari dan melihat ke arah rumah Jack yang rupanya Jack telah meninggal dunia. Perasaan sedih pun tak bisa Mei bendung lagi. Kemudian Mei menghadiri acara pemakaman Jack dalam acara doa di sebuah gereja. Mei maju ke depan untuk bercerita semuanya tentang Jack dan di sini Mei meluapkan kesedihan dan kehilangan atas kepergian Jack selamanya tanpa seorang pun tahu siapakah Mei dan apa hubungannya dengan Jack. Film pun selesai. Bagi yang sudah subscribe dan like Oh My Film, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.